Ada kabar gembira bagi para penonton semuanya, yaitu tentang ada satu pinjol legal OJK kena sanksi dari OJK berupa denda, yaitu dengan jumlah nominal 480 juta rupiah. Dan diantaranya ada 35 pinjolnya juga kena sanksi juga. Kenapa para pinjol-pinjol tersebut kena sanksi dan kena denda? Wow, ini cukup serius sekali ya OJK untuk mengatasi pinjol-pinjol yang nakal. Lalu apa penyebabnya dari perusahaan-perusahaan pinjol tersebut kena sanksi dan kena denda? Cukup besar juga ya bro, sebesar 480 juta rupiah bro. Pinjol-pinjol tersebut kena denda. Nah, ini akan kita bahas, dan informasi ini kalian bisa ambil agar pinjol-pinjol yang saat ini Anda miliki namun dia melanggar, Anda bisa adukan. Lalu bagaimana cara mengadukannya agar pinjol-pinjol tersebut bisa dapat diproses ya bro. Lalu nama pinjolnya apa tuh bang yang kena sanksi? Nah, ini yang akan kita bahas ya bro. Jadi bagi teman-teman tolong perhatikan serta video ini baik-baik, karena ini adalah informasi yang sangat bahagia sekali. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita akan bahas ada 35 perusahaan pinjol kena sanksi dari OJK, dan ada salah satu pinjol juga kena denda dari OJK sebesar 480 juta rupiah. Waduh, ini penyebabnya apa? Kenapa pinjol-pinjol ini kena sanksi dan ada kena dendanya juga? Apa salahnya dari pinjol ini sampai diberikan sanksi dan juga sampai diberikan dendanya juga 480 juta rupiah bro. Luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, di sini silakan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Kita akan memasuki ke dalam materinya ya bro. Tolong perhatikan teman-teman di sini ya. Ini baru saja terrilis ya bro. Di tanggal 30 April tahun 2024 terdapat 67 perusahaan yang telah melakukan ganti rugi kepada konsumen atas 205 pengaduan. Adapun secara total OJK menerima 127.000 permintaan layanan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen, termasuk 9.100 diantaranya berupa pengaduan. Dari pengaduan tersebut sebanyak 3.252 berasal dari sektor perbankan dan 1.992 berasal dari industri finansial teknologi, 432 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, dan sisanya berasal dari industri asuransi serta layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB). Jadi di sini ada pengaduan dari perbankan dan dari pinjol dan dari pay letter. Dan OJK melakukan pemantauan atas 2.210 iklan dengan 45 diantaranya ternyata masih belum memenuhi ketentuan. Jadi permasalahannya ini ternyata di bagian periklanan pinjol atau perbankan nih, yang mungkin menyesatkan, yang mungkin bisa merugikan konsumen ataupun masyarakat ya bro. Jadi salah satu poinnya adalah di sini mereka dari pinjol ataupun dari perbankan ini ada kesalahan dari periklanan yang mungkin sifatnya menggiurkan, bohong-bohongan dan lain sebagainya. Tentu iklan-iklan pinjol yang ada di YouTube, yang ada di media sosial lainnya, memang ini sifatnya sangat menggiurkan sekali, khususnya bagi masyarakat yang awam ya bro. OJK segera melakukan langkah perbaikan dan menghentikan iklan dan mencegah kerugian masyarakat. Jadi kalau teman-teman ada aplikasi pinjol legal OJK yang iklannya tayang di YouTube, di media sosial lainnya yang sifatnya ini merugikan, bohong-bohongan, tipu-tipu, silakan saja laporkan kepada OJK ya bro. Dan ternyata sanksinya berupa denda terhadap 55 perusahaan dengan total nilai sanksi sejumlah 480,9 juta dan sanksi tertulis kepada 6 perusahaan. Jadi ada 16 perusahaan ini kena diberikan sanksi, tapi sanksinya secara tertulis. Yang selebihnya kena dendanya 480 juta rupiah. Nah, jadi dari kasus-kasus seperti ini bahwa pinjaman online di Indonesia ini mereka sering banget melakukan kesalahan, baik secara penagihan ataupun periklanan dan lain sebagainya. Mereka banyak sekali yang melanggar aturan. Dan juga ada beberapa pinjol juga itu yang melakukan pelanggaran dari bunga
Ada beberapa pinjol legal OJK yang bunganya tidak mengikuti peraturan OJK. Makanya jika teman-teman memiliki aplikasi pinjol legal, khususnya apabila teman-teman memiliki bunga yang memberatkan Anda yang tidak mengikuti aturan OJK, segera laporkannya, bro. Dan juga apabila teman-teman menonton YouTube, melihat di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, ketika ada iklan-iklan pinjol yang sifatnya ini menggiurkan, tipu, apalagi ini merugikan masyarakat ataupun merugikan konsumen, segera laporkan, bro. Screenshot aja ataupun rekam layar, ya. Nanti kan laporkan tuh di aplikasi portal aduan konsumen, ya, bro. Nah, begitulah tata caranya bila teman-teman untuk melaporkan kepada OJK. Dan juga teman-teman di sini sekarang ini di tahun 2024 pihak OJK ini bekerja keras untuk melakukan peraturan yang memang sungguh ketat terhadap perbankan, asuransi, fines, dan juga pinjol dan bahkan pay later. Ya, mereka sudah membuat aturannya ini cukup ketat juga. Namun perusahaan-perusahaan, ada sebagian perusahaan-perusahaan pinjol atau juga perusahaan-perusahaan pembiayaan seperti pay later ya ataupun leasing, ini banyak juga yang nakal-nakal. Jadi teman-teman, khususnya yang bagi mengerti tentang pinjaman online ataupun pembiayaan, ketika ada perusahaan itu yang melanggar aturan ataupun ketentuan dari OJK, segera laporkan. Ya, dan ini sanksinya cukup berat, bro. Yaitu denda, ya, bro. Denda 480 dan ada dendanya sampai 300 juta rupiah. Ya, namun nama aplikasinya apa tuh, Bang? Dari pinjol-pinjol yang kena sanksi dari OJK dan kena denda dari OJK. Nah, sangat disayangkan sekali pihak OJK-nya di publik tidak terbuka mengenai pinjol yang kena sanksi dan pinjol yang kena diberikan denda sebesar 300 juta. Ini sangat disayangkan sekali pihak OJK tidak buka secara transparan, ya, bro. Pinjol apa saja nih. Cuman di sini kita bisa ambil pembelajarannya lagi. Kita sebagai konsumen, merasa nasabah apabila Anda diperlakukan yang tidak baik oleh DC pinjol, oleh suku bunganya yang memang merugikan Anda, yang bisa Anda membuat tambah susah dari pinjol-pinjol yang Anda miliki, segera laporkan, ya, bro. Segera laporkan. Kalau laporan ini tidak bisa diproses, viralin, bro. Ya, dipiralin. Agar masyarakat lebih tahu lagi tentang bahayanya mengajukan pinjaman online legal OJK. Jadi dari informasi ini cukup banyak sekali aduan-aduan yang masuk ke dalam aplikasi portal aduan konsumen, ya, bro. Banyak sekali, bro. Jadi intinya adalah ketika semakin banyak masyarakat yang mengadukan kasus-kasus pinjol dan di mana pinjolnya ini merugikan kepada masyarakat, semakin Anda banyak melaporkan sampai ribuan, insya Allah bakalan diproses, bro. Kok bisa seperti itu, ya? Seharusnya ketika ada konsumen satu orang memberikan laporan, seharusnya bisa langsung dieksekusi. Jangan sampai menunggu banyak dulu baru dipublish. Jangan, ya, bro. Seharusnya ketika ada konsumen yang melaporkan, seharusnya langsung eksekusi. Karena apa? Banyak member-member gue yang sudah melaporkan OJK tapi tanggapannya tidak memuaskan. Dan teman-teman juga yang sudah melaporkan kepada OJK kasus-kasus pinjol legal yang nakal-nakal, cara penagihannya, dari bunganya, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang selama ini dilakukan. Ya, teman-teman di sini ketahuilah banyak member gue yang sudah melaporkan tapi tidak ada respon baik, tidak ada jawaban yang memuaskan. Tapi teman-teman gak usah berkecil hati, dan ini OJK sudah buka suara, ya, bro, bahwa pengaduan Anda ini ditanggapi, bro. Ya, artinya apa? Ada 56 pinjol ini kena sanksi dan juga ada satu pinjol yang sudah kena denda 300 juta rupiah. Cukup besar sekali, ya. Semakin pinjol-pinjol ini melakukan kesalahan, melanggar aturan, semakin dia lakukan ini. Ini bisa saja pinjolnya bisa dicabut izinnya, bro. Jadi makanya teman-teman, Anda sebagai konsumen, saya sebagai konten kreator, kita sama-sama untuk bekerja sama atas tingkah laku dan perilaku dari pinjol-pinjol yang memang merugikan Anda, menyusahkan Anda, dan tentunya pinjol tersebut melanggar aturan.
Jadi mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan, nggak terlalu banyak-banyak. Dan juga teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja langsung join ke dalam grup Telegram kita. Dan juga teman-teman mau jadi member grup WA kita, silakan saja langsung request dengan admin yang ada di dalam grup Telegram. Insya Allah teman-teman setelah masuk ke dalam grup WA kita, teman-teman bisa konsultasi melalui telepon dengan saya. Anda semua harus tahu bahwa utang piutang pinjaman online teman-teman nggak sendiri. Kenapa? Di dalam grup WA gua khususnya ini dari Sabang sampai Merauke ini sudah banyak yang pada kumpul di sana. Kenapa? Banyak orang yang kena kasus pinjol. Mereka sedang takut, sedang panik, dan bahkan ada yang sampai jual rumah, gak ada sertifikat rumah dan lain sebagainya. Banyak bro, dan pinjol ini sudah menyerang antar golongan. Jadi bagi teman-teman yang menonton ini, jangan takut masalah utang pinjaman online. Pinjaman online resikonya satu, cuman BI checking, silik OJK, ataupun tidak bisa pinjam lagi di semua pinjaman online. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik.